semuanya, semangat pagi, tetap sehat ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Tetap di rumah aja, belajar di rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar volume kubus. Sebelum kita masuk ke volume kubus, kita akan berkenalan dulu apa itu kubus. Di pelajaran kelas 3 dan kelas 4, anak-anak tentu sudah belajar mengenai kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 buah persegi. Ya, jadi kalau dibilang kubus, balok itu adalah bangun ruang. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang terbentuk dari 6 buah persegi. Ingat kan persegi di kelas 4 udah belajar tentang persegi kan? Persegi itu adalah bangun datar. Bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Contohnya kalau misalnya ini lantai rumah keramik itu adalah persegi. Nah, kalau kubus ini adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 buah persegi. Sekarang coba dilihat bukunya halaman 123. Benda yang biasa kita lihat yang berbentuk kubus itu adalah dadu ya. Mata dadu dan permainan apa itu namanya? Yang warna-warni terus menyusun warna itu ada nama permainannya ya. Kubik ya, kalau nggak salah itu. Nah, itu adalah contoh benda yang berbentuk kubus yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, lihat di halaman 123. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bandingkan jawabanmu dengan uraian berikut. Apakah jawabanmu benar? Nah, coba tadi aktivitas siswa halaman 122. Coba ambillah sebuah benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Contohnya tadi mata dadu dan permainan kubik ya. Perhatikan sisi-sisinya, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Berapa banyak sisi kubus? Berbentuk apakah sisi kubus tersebut? Berapa banyak titik sudutnya? Berapa banyak rusuknya? Oke, sekarang kita perhatikan halaman 123. Di sini ada gambar sebuah kubus, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 titik sudut ya. Sekarang Ibu akan menggambarkan kubus. Cara menggambar kubus itu pertama sekali kita bentuk persegi ya. Persegi berarti sisi-sisinya sama panjang. Misalnya Ibu gunakan di sini penggaris. Kalau anak-anak yang menggunakan buku kotak-kotak lebih mudah ya. Itulah sebabnya kenapa Ibu sarankan kita memakai buku kotak-kotak di kelas 5, supaya pada saat menggambar bangun ruang seperti ini anak-anak lebih mudah. Karena anak-anak tinggal hitung aja kotaknya. Satu kotak buku kotak-kotak itu 0,5. Jadi kan ada kotak-kotak kayak gini kan? Ada kotak-kotak nih kayak gini. Ini satu kotaknya itu 0,5 cm. Jadi kalau misalnya Ibu bilang gambarlah sebuah persegi dengan panjang sisi 1 cm, tinggal 1 cm itu berarti 2 kotak ke bawah, 2 kotak ke kanan, 2 kotak ke bawah lagi, 2 kotak ke kanan gitu. Jadi anak-anak biar lebih mudah tinggal ngikutin kotaknya aja, tapi tetap menggunakan penggaris supaya lurus. Nah, kali ini Ibu akan menggambarkan sebuah kubus. Pertama sekali, langkah pertama yang harus Ibu lakukan adalah membuat persegi. Di sini Ibu akan menggambarkan kubus yang panjang sisinya atau panjang rusuknya itu 4 cm. Kita mulai dari 0, tarik garis ke angka 4.
kecilan ya, atau 8 cm dari 0 ke 8. 1, jadi menghitungi, kalau misalnya Bu, penggaris saya kalau nggak mulai dari 0 gimana Bu? Misalnya kita mulai dari 2 nih, dari 2, hitung aja 8 cm ke bawah. 2 ke 3 kan 1, 3 ke 4 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sampai ke angka 10. Ke bawah 8, ke kanan atas ini juga 8, ke bawah lagi 8. Usahakan lurus ya, supaya nanti nggak berbeda ukurannya. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak memakai buku kotak-kotak, garisnya bisa lari. Kalau ini pas ya, ini pas 8. Nah, ini adalah persegi. Oke, kemudian anggaplah ini adalah pertengahannya, pertengahan persegi ini. Kita anggap di sini ya. Terus kita tarik garis miring ya. Kita tarik garis miring ke sini. Dari sudut ini tarik ke sini. Oke. Kemudian setelah tarik garis miring seperti ini, ukur ke kanan. Ukur ke kanan dari garis miring yang kita buat, ukur ke kanan sepanjang 8 cm lagi. Oke. Kemudian tarik garis ke sini. Lalu udah seperti ini ya, tadi garis miring ke kanan 8 cm, terus tarik lagi ke sini, baru ke bawah. Ke bawah tarik 8 cm. Ke bawah tarik 8 cm juga. Nah, sampai di sini. Jangan sampai ke bawah sini ya, nanti akan beda hasilnya. 8 cm ke sini, lalu miring. Nah, seperti ini. Ini bentukan luarnya. Sekarang kita bikin bagian dalamnya, yaitu dari sini, dari titik yang Ibu tunjuk ini, tarik ke bawah sepanjang 8 cm. Jadi semuanya 8 cm, 8 cm gitu ya. Itu namanya kubus. Karena ini di bagian dalam, kita garisnya putus-putus. Putus-putus gini ya. Karena ini di bagian dalam. Oke, setelah itu tarik ke kanan dulu deh. Tarik ke kanan, miring dulu lah, miring dulu. Ini juga putus-putus karena ini di bagian dalam. Oke, lalu tarik ke kanan, putus-putus juga karena ini di bagian dalam. Inilah dia kubus yang baru saja kita buat. Sekarang jangan lupa memberi nama setiap sudutnya. Sudut itu dalam bahasa sehari-hari itu pojokan. Misalnya kalau kita bilang itu tuh di pojok, berarti itu adalah sudut. Pojok atau siku ya, berbentuk siku. Nah, untuk menamai sudut ini kita harus bikin berurutan. Dari bawah dulu baru ke atas. Kita lihat. Ini adalah titik A, B, C, D. D itu yang di dalam sini ya. Kemudian A, B, C, D. Jadi yang bawah. Sekarang E, F, G, H. Gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Diperhatikan itu cara menamainya. Urutan menamainya jangan sampai acak-acak ya. Ini ibu pindahin ya perseginya ya di sini ya. Biar hanya kelihatan. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kita akan belajar. Yang ini namanya, yang ditunjuk ini, di sini kan kalau misalnya kita titik-titikin kan ada titik nih, titik, 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 titik,
satu yang ini adalah titik sudut atau titik pojokan gitu ya. Jadi kalau misalnya di ruangan kelas kita ini, atau ini ibu punya benda, anggap aja dulu ini adalah berbentuk kubus, tapi ini sebenarnya balok ya, balok. Ini kan ada sudut, 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 sudut. Berarti ini titik A, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, G, H gitu ya. Oke, kalau kalian punya benda di rumah yang berbentuk kubus boleh diambil ya, boleh dicari. Nah, anak-anak, ini adalah titik sudut. Titik sudutnya itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita akan buat di sini berdasarkan gambar ini kita akan buat sifat-sifat kubus, sifat-sifat atau ciri-ciri kubus. Berdasarkan gambar ini, yang pertama memiliki, kemudian yang ini dulu ya, halaman 123, lihat dulu di situ. Sifat yang pertama memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama. Yang mana sisinya yang dimaksud ini? Sisi kubus. Sisi kubus itu kalau misalnya kita potong-potong, lihat ya. 1, ini alas ya, alas. 2, alas atap. Ini depan. 3, ini belakang. D, C, G, H ini belakang. Ya. Berarti ada 4. Kemudian kiri. A, D, H, E. Sisi A, D, H, E. Ini sisi kiri. Dan sisi kanan ada B, C, G, H. Berarti memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi. Memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi yang sama. Yaitu kita buat ya sisinya ya. Sisi pertama A, B, C, D, berarti alas. A, B, C, D, sisi alas. Berarti sisi itu dibentuk oleh 4 titik. 4 titik. Jadi A, B, C, D ini sisi. Berarti sisi alas itu ya. Kemudian E, F, G, H. E, F, G, H. E, F, G, H. Kita lihat E, F, G, H. Sisi A, atap atau atas ya. Alas, atap. Kemudian A, B, F, E. A, B, F, E. A, B, F, E. A, B, F, E. Berarti sisi depan. Sisi depan. Sekarang sisi belakang. Sisi belakang D, C, G, H. D, C, G, H. D, C, G, H. Inilah sisi belakang yang sana. Berarti yang berbentuk persegi yang di belakang ya. Kemudian B, C, G, H. B, C, G, H. B, C, G, B, C, G, F ya. B, C, G, F. Di sini. Oh iya, B, C, G, F, ibu yang salah. B, C, G, F. Ini adalah berarti sisi kanan. Dan satu lagi sisi kiri. Coba kita sama-sama. Kalau sisi kiri berarti A, D, H, E ya. A, D, H, E. Inilah sisi-sisi kubus berdasarkan gambar ini. Namun nanti akan kalian temukan penamaan sudut yang enggak harus dimulai dari A. Bisa saja P, Q, R, S, T, U, V, W gitu ya. Atau misalnya dimulai dari E, F, G, H, I, J, K, L gitu. Jadi tergantung. Tapi pada umumnya dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, H. Itulah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kalau dibilang nama kubus ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Itu. Nah, kemudian ini sisinya.
Sifat yang kedua, memiliki 8 titik sudut. Memiliki 8 titik sudut. Yang mana tadi titik sudut yang Ibu bilang? Titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan H. Kalau dikatakan titik sudut berarti pojokan-pojokannya. Ini titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, E, F, G, H. Itulah titik sudut. Berarti titik sudut itu terdiri dari satu titik. Pertemuan antara berapa garis ini? Berarti 3 garis. A itu kan berarti garisnya seperti ini. Nih, disinilah pertemuan 3 garisnya. Gitu ya. Sinilah pertemuan garisnya. Kalau B berarti set. Ini, itu kan? Kalau misalnya kita penggal-penggal. Nah, itulah titik sudut. Ini ya, 8 titik sudut. Kemudian sifat yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yaitu, tunggu ya. Kalau dikatakan rusuk yang ini, rusuk itu ini namanya rusuk. Jadi titik sudut ini, sisi terdiri dari persegi A, persegi B, persegi C, persegi D, E, F, G, H. Jadi EF sampai 6 persegi ini sisi ya, sisi. Berarti kalau sisi itu dibentuk oleh 4 titik, 1, 2, 3, 4, ada 4 titik tadi ya, 4 ini ya. Sisi misalnya A, B, C, D gitu, A, B, C, D, itulah sisi. Kalau rusuk dibentuk oleh 1 garis, berarti 2 titik. Contoh gini, titik A, titik B dihubungkan, rusuk. Titik A dihubungkan, ini namanya rusuk. Berarti yang mana rusuk? Rusuk yang dimaksud adalah ini, AB gitu ya. AB dibentuk oleh 2 titik ya. AB, BC, AB ini satu rusuk, BC ini CD, kemudian AB, BC, CD, AD. Ini ya, AD. Kemudian kita teruskan lagi, EF, FG, GH, EH. Udah berapa nih? Udah 8 ya? Udah 8. AE, BF ya. AE, BF, CG, dan DH. AE, BF, CG, dan DH gitu. Inilah 12 rusuk. Jadi kalau ibu ulang sekali lagi, 6 buah sisi berbentuk persegi yang sama panjang, yaitu ABCD, EF, GH 2, BC, GF 3, AD, HE 4, kemudian AB, FE 5, CD, HG 6. Itu namanya sisi. 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rusuk. Rusuk pertama, rusuk kedua, rusuk ketiga, rusuk keempat. Itu berarti yang bawah semuanya udah.
Yang atas sekarang. ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Atas, ya. Sekarang ke ini AE 9, BF 10, CG 11, DH 12. Itu namanya rusuk. Sifat yang keempat ada lagi memiliki 12 diagonal sisi. Diagonal. Kalau dibilang diagonal sisi, memiliki 12 diagonal sisi, berarti ini Ibu kasih contoh satu sisi aja dulu ya. Diagonal itu adalah perpotongan 2 garis gitu ya. Jadi nih, contohnya ini 1, 2 gitu. Terus bawah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya sisi-sisinya itu dipotong saling sehingga ada ketemunya gini ya. Jadi saling memotong. Nah, itulah namanya diagonal sisi. Memiliki 12 diagonal sisi. Dan yang kelima memiliki 4 diagonal ruang. 4 diagonal ruang. Nah, ini tadi diagonal sisi. Kalau diagonal ruang itu ini ke sini, ini ke sini, ya. Terus ini ke sini, ini ke sini, gitu. Jadi dipotong. Jadi kayak anggap aja kalau misalnya ruangan rumah kita ditarik dari garis sana ke sana, garis sana ke sana, atas ke bawah ke sana, sana ke sana gitu ya. Jadi jadinya gini. Ini ditarik ke AG, jadi ke AG ya. AG, A ke G, A ke G, B ke H, atau HB kita bikin ya, HB, biar nggak jelek namanya. A ke G, H ke B, C ditarik ke E, CE, kemudian D ke F. Inilah diagonal ruangnya. Ada 4 diagonal ruang. Itulah mengenai kubus. Sekarang kita sudah mengenal kubus. Inilah bangun ruang kubus. Ini nanti dicatat ya, memiliki 12 diagonal sisi. Tadi itu dipotong-potong AC, BD, EB, AF gitu-gitu ya. Kemudian memiliki 4 diagonal ruang. Inilah pelajaran mengenal kubus. Sekarang kita menentukan volume kubus. Menentukan volume kubus, silakan dibuka bukunya halaman 123. Ini Ibu hapus dulu ya. Oke. Di sini kita akan menentukan volume kubus. Perhatikanlah bangun berikut. Bagaimana cara menentukan volumenya? Untuk mengetahuinya, perhatikan uraian berikut. Di sini Ibu punya kubus besar. Yang mana ini A, B, C. D-nya di dalam nih, jadi nggak kelihatan ya. Terus ini E, ini F, G, H. D-nya di dalam, anggap aja di dalam, jadi nggak kelihatan. Nah, di sini Ibu punya kubus besar. Kubus besar itu seperti ini misalnya. Anggaplah ini ya. Nah, ini adalah kubus besar. Anggaplah A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kubus ini diisi oleh kubus-kubus kecil. Diisi oleh kubus-kubus kecil yang sama besar. Jadi sama besar, semua kubus-kubusnya sama besar. Ini anggap aja rapi ya. Nah, ini diisi oleh kubus-kubus kecil yang sama besar. Maka kita ditanya berapa banyak kubus kecil yang mengisi kubus besar. Sekarang tergantung ukuran kubus kecil yang mengisi, tergantung ukuran kubus besar juga. Contoh seperti yang ada di buku halaman
123. Di situ ada sebuah kubus besar diisi oleh kubus-kubus kecil. Lihat di situ keterangannya 5 kubus satuan. 5 kubus satuan. Kalau di sini Ibu bikin karena ini 88 cm tadi, berarti ini 8 kubus satuan. 8 kubus satuan artinya 8 kubus kecil-kecil ke kanan. Terus ini juga 8 kubus satuan. Ini juga 8 kubus satuan. Artinya ke kanan 8, ke belakang 8, ke atas 8. Berarti sama-sama 8, semuanya sama. Bangun di atas tersusun atas beberapa kubus satuan. Kamu dapat menentukan volume kubus dengan cara berikut. Di sini banyak kubus satuan ke kanan, kamu boleh lihat di buku kamu halaman 123. Banyak kubus satuan ke kanan atau AB, kalau di buku kamu 5, kalau di sini Ibu bikin 8. Banyak kubus satuan ke belakang, BC, di sini 5, di sini 8 juga. Banyak kubus satuan ke atas, CG, di sini 5 karena memang 5 ya di gambarnya ya. 5. Banyak kubus satuan seluruhnya. 5 kali 5 kali 5. Kalau di sini berarti kita bikin banyak kubus satuan ke kanan, karena ini tadi Ibu bikin panjang sisinya 8, terus Ibu bagi-bagi menjadi 8, kita bikin ke kanan itu berarti AB ya, AB ke kanan 8. Banyak kubus satuan ke belakang berarti BC 8 juga. Banyak kubus satuan ke atas berarti BF atau CG ya, CG 8. Berapa banyak kubus satuan seluruhnya? Banyak kubus satuan seluruhnya inilah yang disebut dengan volume. Berapa banyak kubus kecil yang mengisi kubus besar, itulah namanya volume. Berarti volume itu adalah isi atau muatan ya. Banyak kubus satuan seluruhnya adalah volume, berarti banyak kubus satuan ke kanan. Kita bikin saja dia ke banyak kubus satuan ke kanan kali banyak kubus satuan ke belakang kali banyak kubus satuan ke atas. Berarti 8 pangkat 3. Ayo 8 pangkat 3 berapa? Sama dengan 500. Masih ingat kan hafalannya? 512. Atau kita kalikan 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 64. 64 kali 8 12 32, 2 3 disimpan 48 51. Berarti banyak kubus satuan seluruhnya atau volume adalah 512 kubus satuan. Jadi kalau misalnya kita hitung ini semua kubus kecil yang mengisi kubus besar ini sebanyak 512 kubus satuan. Jadi volume kubus adalah 512 kubus. Maaf ya tulisan Ibu agak kurang rapi. Diikuti aja omongan Ibu ya. Kubus satuan. Tadi Ibu katakan dulu nih, ingat volume itu artinya isi atau muatan. Berapa banyak muatannya, berapa banyak isinya gitu ya. Inilah dia mengenai menentukan volume kubus. Sekarang kita masuk ke
halaman 124. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ada berapa kubus satuan? Coba lihat. Ke kanan ada berapa halaman 124? Kalau kita perhatikan gambar ini, ke kanan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya kubus besar ini diisi oleh 6 kubus satuan ke kanan, 6 kubus satuan ke belakang, 6 kubus satuan ke atas. Berarti 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 kubus satuan. Atau kita juga bisa menentukan volume kubus dengan menggunakan rumus. Tapi kalau misalnya ada soal yang seperti ini, caranya kalian harus melakukan banyak kubus satuan ke kanan, banyak kubus satuan ke belakang. Kalau seperti ini, nanti beda lagi ceritanya kalau langsung dikasih tahu sisinya berapa, gitu ya. Kalau soalnya seperti ini, kotak-kotak kecil, menyelesaikannya seperti ini, ya. Ini penyelesaiannya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke bagaimana kalau yang dikasih tahu itu panjang sisi kubus. Tidak pakai kotak-kotak kecil lagi, udah langsung panjang sisi kubus. Di sini Ibu akan gambarkan lagi sebuah kubus. Gambarkan lagi sebuah kubus dengan sisi-sisinya. Sini anggap aja ini. Nanti anak-anak menggambarnya yang rapi ya, tapi ya. Ini adalah sebuah kubus. Ini adalah sebuah kubus. Ini adalah sebuah kubus. Nanti anak-anak gambarnya yang rapi ya, diukur ya nak ya. Anak-anak nanti mengukur ya. Ini adalah sebuah kubus. Ini garis putus-putus ya. Nah, ini adalah sebuah kubus. Yang mana kubus ini terdiri dari 6 buah sisi tadi ya, 6 buah sisi yang sama Ini adalah sisi. Ini sisi ke kanan tadi kalau misalnya di kotak-kotak kecil, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa rumus jika panjang rusuk kubus adalah S, keterangan S adalah panjang rusuk kubus, disingkat dengan S. Kalau kita bikin panjang rusuk kubus kali panjang rusuk kubus kali panjang rusuk kubus kepanjangan, maka kita cari rumus volume kubus. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Inilah rumus volume kubus. Ini harus dihafal. Atau S pangkat 3 atau S kuadrat. S pangkat 3. Inilah rumus volume kubus. Kita masuk ke contoh yang ada di buku halaman 124. Itulah volume kubus yang panjang sisinya 7 cm. Dibilang panjang sisi sama itu dengan panjang rusuk ya, atau panjang sisi. Nah, kita masuk ke contoh ya. Situ ada contoh. Ini Bu hapus ya. Ini Bu hapus. Kita masuk ke contoh yang ada di halaman 124. Contoh. Diketahui, kita bikin aja diketahui. Panjang sisinya berarti S 7 cm. Kalau untuk kubus cukup satu aja yang dituliskan, berarti semuanya sudah pasti sama karena itu kubus. Kalau dibilang sebuah bangun berbentuk kubus panjang sisinya 7 cm, itu sudah pasti semuanya 7. Ke kanan 7, ke belakang 7, ke atas 7 gitu ya. Gitu. Jadi apa yang ditanya? Yang ditanya adalah volume. Volumenya berapa? Berapa sentimeter? Kalau volume satuannya adalah pangkat 3. Kenapa? Karena sisi kali sisi kali sisi.
gitu ya. Nanti ibu kasih tahu. Jawab. Volume, apa tadi rumus volume kubus? Sisi kali sisi kali sisi sama dengan berapa sisinya? 7 cm kali 7 cm kali 7 cm. 7 kali 7 49 kali 3 kali 7 343 cm kali cm kali cm adalah centimeter kubik. Jadi volume kubus adalah 343 cm kubik. Itu dia. Jadi kalau untuk volume pakai kubik ya. Kalau di kelas 4 kalian belajar panjang luas persegi pakai kuadrat. Karena apa? Panjang kali lebar. Kalau ini panjang sisi kali sisi kali sisi, maka pangkat 3 ya. Inilah dia contoh yang pertama. Ibu kasih contoh yang lain. Misalnya ibu bikin seperti ini. Ibu kasih soalnya dulu ya. Contoh yang kedua, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sebuah kotak berbentuk kubus memiliki panjang sisi sama dengan panjang rusuk ya. Panjang sisi 12 cm. Hitunglah volume kotak. Penyelesaian diketahui apa tadi? Singkatannya langsung S aja ya, 12 cm. Ditanya volume. Sebelum kita jawab, kita tulis dulu rumusnya. Volume sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Ini rumusnya, selalu berangkat dari rumus ya. Maka volume sama dengan 12 cm kali 12 cm kali 12 cm. Ini gampang sekali untuk kubus ini ya. Balok juga nanti gampang, paling kalau kita udah belajar ke luas permukaan baru agak rumit ya. Nah sekarang 12 kali 12 kali 12 kali 12 kan 144, atau kita bikin aja deh semuanya. 4 2 2 1, jumlahkan 4 4 1, 144. Itu masih 2 kali, kalikan lagi 12. 2 kali 4 8, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 1 kali 4 4, 1 kali 4 4, 1 kali 1 1. Ini harus lancar perkalian ya nak ya. 7 1. Berarti hasilnya 1728 cm kubik. Atau kita bikinlah di sini kesimpulan. Seperti itu ya. Anak-anak harus paham ya. Jadi volume kubus adalah 1728 cm kubik. Inilah mengenal kubus dan menentukan volume kubus. Ibu harap anak-anak sudah mengikuti, sudah paham, harus menghafal rumus, harus paham yang mana kubus. Inilah kubus ya. Nanti berikutnya kita akan masuk ke balok, tapi kita selesaikan dulu mengenai kubus. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Harus banyak latihan, harus banyak menghafal rumus dan memahami rumus. Inilah dia. Dan ingat selalu untuk menuliskan penyelesaian, diketahui, ditanya, jawab. Sebelum dijawab, tuliskan dulu rumusnya. Rumus mana yang digunakan, baru masuklah ke penghitungan volume. Seperti itu. Gunakan saja singkatan S panjang rusuk atau panjang sisi. Sama aja, kalau dibilang panjang rusuk itu S, panjang sisi juga itu S.
taruh volume. Berarti untuk kata kunci menentukan volume kubus ini, kata kuncinya hanya dua. Kata kunci hanya dua, kata kunci untuk volume kubus. Yang pertama adalah, kata kunci yang pertama adalah panjang rusuk atau sisi. Panjang rusuk atau sisi disingkat S, dan volume. Ada dua saja ya. Ada dua saja kata kunci untuk menentukan volume kubus. Terima kasih. Dipelajari kembali, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Stay safe, stay productive, and stay healthy. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat.